Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang maha mulia. Pagi hari ini kami mau dedikasikan sepenuhnya untuk Engkau. Roh Kudus yang kami cintai, Roh Kudus yang kami kasihi, kami mengizinkan Engkau menguasai ruangan ini, memenuhi hidup kami, menjamah kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bisa tetap berdiri dalam hadirat Tuhan dan please. Ini adalah momen ilahi bersama Roh Kudus. Fokus sama Tuhan pagi hari ini. Buka hatimu dan izinkan Tuhan menjamahmu. Buat hatimu haus dan lapar akan Dia. Hanya orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan dipenuhi dengan hadirat-Nya pagi hari ini. Saya merasakan ada orang-orang yang haus dan lapar. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Kami merindukan Kau pagi hari ini buat sesuatu yang berbeda. Penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Lawat kami Tuhan. Roh Kudus, datanglah. Penuhi sekarang. Dan tetap fokus sama Tuhan ya. Sepanjang ibadah ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mau buat sesuatu. Kita lihat Roh Kudus bergerak seperti apa pagi hari ini. Dan saya berdoa ada banyak orang yang dilawat Tuhan. Amin. Fokus sama Tuhan. Silent your HP. Terima kasih buat pagi hari ini. Aku berdoa roh hikmat, wahyu dan pengertian mengalir memenuhi kami dan membuat kami mengerti. Kami harus mengasihi Tuhan. Kami harus bergaul dengan Roh Kudus. Kami ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa apa yang kita akan pelajarin hari ini akan mengubah hidupmu. Karena kekristenan harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kekristenan kita tidak berubah, kita akan jadi trouble di mana-mana. Dan pastikan hidupmu setiap hari diubah. Dan prosesnya diubah, engkau harus memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat masa depanmu, bukan melihat masa lalu. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. The best is yet to come, right? Tuhan selalu beri yang terbaik atas hidupmu. Dimulai dengan keputusanmu hari ini. Engkau harus mengasihi Tuhan. Engkau harus mencintai Tuhan. Memberi hidupmu sepenuhnya. Mengosongkan diri. Mati terhadap diri sendiri. Untuk melayani Tuhan. Amin. Saya berdoa firman hari ini tembus sampai kedalaman hatimu dan akan membuat engkau tersinggung dan berubah. Yang siap dengar firman Tuhan katakan yes. Kurang kenceng kayaknya, belum sarapan ini. Amin gitu. Sekarang kita akan lihat Lukas pasal yang ke-7. Nanti Bapak Ibu baca sendiri saja. Nanti saya akan ngomong lebih cepat karena hari ini kita akan belajar banyak dan kita akan makan kenyang hari ini. Kita akan makan kenyang firman. Ngomong-ngomong, coba lihat ke depan, perhatikan ini gantengnya kayaknya sama ini. Tapi kita generasi yang berbeda. Kamu umur berapa? I'm 26. Separuh umur saya ya kayaknya. Tapi saya kelihatan lebih muda kayaknya ya.
Just because you are shorter. Hari ini kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-7. So we're going to look at the book of Luke, chapter 7. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah mereka membawa sebuah buli-buli pualam minyak. Ada orang yang terkenal berdosa ini. Someone here is known to be sinful. Orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Not right before Tapi dia datang sama Tuhan. He came to God. Dia berikan sepenuhnya sama Came Tuhan. to God fully. Dan lihat apa yang terjadi. See what happened. Kita akan lompat saja. Saya akan ngomong cepat ya. Jump a bit, yeah. Go faster, yeah. Sambil menangis dia berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, membasahi kakinya dengan air matanya. Bayangin. Weep just and wipe just using her tears. Ini ada orang berdosa. A sinner Dia pingin kenal Tuhan. Dia datang sama Tuhan. comes to Jesus, Dia nangis di kakinya Tuhan. right at his feet. Dengerin baik-baik hari ini. Look at him today. Tuhan tidak pernah melihat dosamu loh. He doesn't see your Dia sin. Tuhan tidak akan pernah melihat masa lalumu. He doesn't see your past. Tapi dilihat hatimu yang datang sama Tuhan hari ini. Your heart is pure. Ketika engkau datang sama Tuhan, We come to God. engkau memberi hatimu sepenuhnya, Give your heart to engkau nangis di hadapan Tuhan, Cry before Him. Tuhan akan terima kamu. God will accept you. Tapi seringkali kita lakukan kesalahan dan pelanggaran, But today we sin and tapi orang-orang di sekitar kita seringkali menghakimi. we judge everybody here and there. Ingat tentang apa yang dialami seorang perempuan yang kedapatan berzina. But the one who Dia datang kepada is Yesus, sinful, he came to Jesus. dan banyak orang mau lemparin dia dengan batu, Stone her alive. dari muda sampai tua. From young to old. Dan tiba-tiba And then what happened? Yesus ngomong, dan yang tua karena merasa lebih banyak melakukan dosa meninggalkan yang terakhir yang muda. Jesus came and then Dengerin baik-baik. so carefully like this. Tuhan tidak pernah menghakimi kesalahanmu selama engkau datang sama Tuhan. Dia mengampuni. He can forgive. Tapi kita seringkali menghakimi diri kita sendiri dan menuduh kita sendiri. Hari ini waktunya kita ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. But to condemn ourselves and other people. Lihat masa depanmu yang terbaik yang Tuhan sediakan. See the future is bright and great. Amin. Amen. Kalau hari ini masih melakukan dosa pelanggaran, So you start doing sin. engkau melakukan perzinahan, You do something engkau wrong. sakit hati, engkau kepahitan, melakukan hal-hal yang najis dan kotor, They're disgusting before God. ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. To repent. Ini keputusan itu. This is a choice. Engkau harus mengambil keputusanmu hari ini, dan keputusan hari ini akan merubah seluruh masa depan. Must choose your choice today. Suatu hari engkau akan didapati menjadi orang yang dikasihin Tuhan. One day you will see God's love in your life. Tuhan melihat hatimu. God sees your heart. Engkau bisa duduk di gereja hari ini, tapi pikiranmu bisa melayang kemana-mana. Dan hari ini engkau harus beri sepenuhnya untuk You Tuhan. must give God fully your heart. Karena keputusanmu hari ini Today a choice. mempersiapkan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Lihat apa yang dialami perempuan ini. Dia menciumi kakinya Woman kisses dan meminyaki dengan minyak wangi. and begin to wipe the feet. Minyak yang mahal, 1 tahun gaji ini. A very expensive ointment. 1 tahun gaji di Singapura berapa itu? 1 year salary. 1 year worth of salary of an ointment. Maybe 50K. kurang banyak. Mungkin 1 juta US. 1 million US dollars. Iya, bukan orang yang pengusaha yang kaya-kaya. Di sini kan banyak orang yang disiapkan jadi orang kaya kan? You many people are rich people, right? Yes. Karena kalian harusnya dapat jatah yang besar dari Tuhan kok. Okay, good portion of God. Alkitab katakan minimal dapat 1 jatah, 1 talenta. Get 1 talent at least for God. Kalau dirupiahin di Indonesia itu kurang lebih 85 miliar sampai 90 miliar kok. Put in rupiah, it could be like Gede nggak jatahmu? big amount of money. Itu kalau 1 talenta. Bagaimana kalau 5 talenta? Or you get 5 talents. Jatahmu gede nggak? You have a very big portion of wealth. Tapi banyak orang Kristen yang pelongo-pelongo di gereja. But then when I was interested, just do that. What is the meaning pelongo-pelongo? Or miss this, bo liao, bo chao. Nah, ya. In Java is ndelongop tok. Hah. Yeah, lomok tok. Nothing, tidak bisa mengerjakan sesuatu. Cannot do anything. Malesnya bukan main. Lazy. Senangnya komplain. Habit complaint some more. Nggak punya skill dan kemampuan. No skill, no ability. Engkau nggak akan dapat jatah dari Tuhan. You get any of God. Tahu nggak perempuan ini? You're this business. Gajinya setahun dipersembahkan untuk Tuhan. Mahal itu. Give all to God. Very expensive. Lihat apa yang terjadi ya, kita lihat ya. Yeah. Kita lihat lompat hari ini. Di Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ia melayani perjamuan
untuk dia dan Marta melayani dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Perhatikan. Take note of this. Ini Maria yang sama yang mempersembahkan minyak yang mahal yang nangis di kaki Yesus tadi. Lihat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Just talking about what Maria did. Nanti coba lihat di mall harga Chanel berapa ya? Check the mall. A Chanel perfume how much? Ini Chanel mahal ya, Bu? Chanel expensive or not? Mahal? 500. $500. Oh my God. Ada parfum yang lebih mahal lagi harganya di Indonesia itu hampir 50 juta itu. Apa itu merek apa? It's a 5K perfume in Itu orang-orang kaya itu yang cantik-cantik yang suka berdandan biasanya pakai parfum I'm mahal-mahal. not sure what perfume it is, but I believe he says so. Skincare pun juga mahal kan? Even skincare also can be expensive, so right? Tapi lihat nih, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambut, dan bau minyak semerbak itu seluruh rumah. Mary never took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. How was filled with the fragrance of the perfume. Kita lompat lagi Yohanes pasal yang 11 ayat yang pertamanya ngomongin ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. So the man was ill. Perempuan tadi yang mempersembahkan korban minyak yang mahal tadi namanya Maria. So Mary was the one who gave. Karena banyak nama Maria di Alkitab. There are many Mary in the Bible. Jangan salah. Do not get Saya pernah khotbah di Surabaya di SBC3, judulnya Maria Magdalena. Itu dua orang yang berbeda lagi. But Mary Magdalene. Maria Magdalena adalah seorang pengusaha, perempuan yang kaya, tapi dia kerasukan 12 roh jahat atau 7 roh jahat. Was possessed by the Terus akhirnya dia mengalami kelepasan, dia ngikut Yesus, dia mencintai Yesus. Jesus. Tetapi kalau kita nonton film Passion of the Christ, Have you seen the Christ movie? ada perempuan There's a lady. yang meminyakin kaki Yesus, katanya kasih minum. Itu bukan Maria pelacur ini loh. That's not this man. Dia adalah Maria Magdalena. Dia bukan pelacur, dia bukan pendosa, dia kerasukan roh jahat. Ketemu Yesus, mengalami kelepasan, dan dia mencintai Tuhan. Should have just Allah. Dia melayani Tuhan dengan hartanya dan hidupnya. Dia orang yang paling mencintai Tuhan. Bahkan Yesus setelah dibangkitkan dari kematian, dia menemui Maria Magdalena. Jesus went to meet her after he was dead. Karena mencintai orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, tiba-tiba dia aniaya, dia terluka, dia sakit. Yang lain kabur, tapi Maria ini lo mencintai Tuhan. Maria Magdalena. Mary used to stay there. Maria Magdalena versi khotbah yang lain, tapi kita belajar tentang Maria ini. Ini Maria yang sedang pernah melakukan dosa dan memberi hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Mary was a sinner and now gave God her whole life. Hal yang terbaik diberikan sama Tuhan. The best she gave to God. Dan ternyata Tuhan lihat apapun yang diberikan kepadanya. God sees whatever. Dan dia punya saudara namanya Lazarus yang sedang mati. Who was dead. Tuhan lihat pemberian yang terbaik God sees dari the best. orang berdosa ini. Dia nangis di kakinya. Dan ketika saudaranya sedang sakit, dan apa yang terjadi? Yohanes pasal yang ke-11 ayat 2 dan 3. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. This was verse number 2. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Kita lompat di ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan bersuara keras, Lazarus, marilah keluar. And this was for Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan, maka tutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarlah ia pergi. Tahu nggak? Yesus bisa tergerak begitu rupa karena apa yang pernah dilakukan Maria. Karena dia mempersembahkan korban yang terbaik, yang mahal. Mary got the best and just was moved by what Mary did. Engkau harus beri korban yang terbaik kalau engkau ingin diingat Tuhan. You must give to God the best. Seperti saudaranya Maria namanya Lazarus dibangkitkan karena Tuhan ingat apa yang pernah dilakukan Maria. So Lazarus was brought back to life because Jesus remembered what Mary did for him.
Tahu nggak, persembahan yang terbaik bukan uangmu. The best not your money. Tadi kita baru beri persembahan dan Now you offering. kita ngomong ini persembahan yang terbaik, bukan yang terbaik ya. Not necessarily. Uang itu datangnya dari Tuhan. Money come from the Lord. Semua yang kita miliki hari ini datangnya dari Tuhan kok. Harus balik ke Tuhan. Let's give it to God. Amen. Terus kita bisa ngomong ini persembahan yang terbaikku, bukan terbaikmu. Itu hanya sebagian kecil uangmu. This is part of your small wealth. Kamu beli baju, You buy clothes. beli handphone, beli mobil, beli apartemen dan lain sebagainya lebih mahal dari persembahanmu kok. It's what they do in the current offering. Toh kalau Tuhan mau hitung-hitungan, bintang pun dijual, nggak ada yang sanggup membeli kan? God will choose. God gave us Betul apa enggak? stars, right? Tuhan nggak tertarik dengan duitmu kok. God doesn't think about your money. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan hatimu. God will see your heart. Tuhan lebih melihat sampai kedalaman hatimu yang harus dipersembahkan sama Tuhan. How deep is your love for Him? Bukankah persembahan yang terbaik adalah memberi diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. The second verse number 1. All the way. Yeah. Bisa ngikutin saya? Can. Steady one. I always run. Yeah, You run. must run. I fly. Oke. Alright. Tubuhmu adalah persembahan yang terbaik loh. What is your living sacrifice? Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kalau kita melakukan yang najis dan kotor? Berkenan apa tidak? It's wrong. How can you give your God? Engkau harus tinggalkan semua dosa dan pelanggaran. Leave your sin behind. Alkitab katakan kalau kamu ingat sesuatu, I was thinking, remember something. ketika engkau berdoa memberikan persembahan, tinggalkan itu, Offering. beresin dulu loh. Leave your offering and settle your issues first. Saya berdoa di sini nggak ada yang kepahitan dan sakit hati. No one is in Pernah bitterness. simpen sakit hati sama orang lain? Don't hate people. Saya berdoa engkau mesti beresin hari ini loh. You gotta settle it today. Kalau engkau datang ibadah tapi simpen kepahitan, doamu tidak berkenan di hadapan When you Tuhan. come to church and you have bitterness in your heart, your prayer is invalid. Itu ada ayatnya itu di Matius 5:24 itu. Baca sendiri nanti jadi PR di rumah. Jadi hati ini jadi korban dulu di hadapan Tuhan. His heart is the first thing for God. Hidupmu yang lebih penting. Your life is more important. Kadang orang datang ibadah Come to church. hanya sekedar ibadah, Just to come to church. hatinya jauh dari Your Tuhan. heart is far from God. Kelakuannya busuk, The action is so sikapnya bad. jelek, The good- mulutnya jahat. Very evil words. Terus dipikir di gereja angkat tangan. And then they will praise Aku God in mencintaimu. church. I love God. Cintamu palsu. Your love Bohong. is fake. You're a liar. Dan kau mesti bertobat hari You must ini. repent today. Persembahan yang terbaik harus engkau mati terhadap dirimu sendiri. You must kill your flesh. Orang yang mati terhadap diri sendiri baru bisa jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Before God. Coba perhatikan nanti kisah perjanjian di perjanjian lama. Look at all that stuff. Semua korban itu harus dipotong dulu loh. All the government cut first. Bagaimana masuk ke mezbah korban bakaran kalau lembunya masih hidup? Bisa, Pastor? Into the altar if your sacrifice. Apa yang terjadi? What happened? Di burung merpati ada persembahan burung merpati yang bagi orang yang miskin-miskin dalam perjanjian lama. There is a dead bird offering. Apakah langsung dibakar? Dia kabur tuh terbang itu. Burn the bird. No. Harus dipotong dulu. Cut the bird first. Tubuhmu, Your body. pikiranmu, Your thoughts. perasaanmu Your feelings. harus diserahkan sepenuhnya sama Tuhan. Must surrender to God. Orang yang masih hidup dagingnya Still live in your flesh. tidak bakalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Never have your alignment. Apalagi yang pelayanan, dengerin baik-baik yang pelayanan, engkau harus mati terhadap dirimu sendiri. Must Mati terhadap motivasi busuk dan jahat di hadapanmu. have clear motivation. Tadi calon pendeta besar kita namanya Jordan tadi ngomong, Just now, Jordan here. selidikin hatiku, Check your hearts. dapatin kalau sesuatu yang tidak benar harus Something is wrong. dibuang. It must be thrown away. Kemarin kita POP ada lagu bagus itu. So then people sing a song. Ada seperti Hana yang seperti Hana apa itu? A song about some Hannah girl. Seperti Daud yang mengalami permukaan. Something. Tahu nggak hidup kita harus mengalami permukaan? Look at the experience is crushness. Engkau harus mengalami permukaan, sungguh-sungguh diremukkan. Must be crushed. Kalau engkau nggak diremukkan, susah dibentuk oleh Tuhan. Not crushed, you won't be able to be formed by God. Engkau harus mati terhadap diri sendiri, You must die to yourself. mati terhadap cita-citamu, Die to your own mati desires. terhadap egomu, Die to your own ego. mati terhadap hawa Die to your nafsumu. own pride. Serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. All to Jesus. Only strength. Amin. Amen. Mulai tersinggung? Are you feeling it? Yang diberkati katakan, You're blessed. Say, oh yes. hallelujah.
Mati terhadap diri sendiri. Kill your own flesh. Setiap hari. Every day. Tahu nggak caranya Tuhan mematikan kita dari semua kedagingan dan hawa nafsu kita? And your flesh. Harus diremukkan. You must be crushed. Tahu nggak caranya Tuhan meremukkan lewat siapa? God crush you. Toleh kanan kirimu. Look at left and right. Di suami istri lihat. Wife and husband look at each other. Kamu orang hebat bilang. So you're an amazing person. Dipakai Tuhan. You're used by God. Ngebukin aku gitu. To come and beat you up. Yes. Haleluya. Hallelujah. Ini putri-putri Esther yang noble woman ini. Very noble. Kalian adalah wanita bangsawan. You're an amazing woman. Amin. Amen. Kalian diremukkannya melalui nyonyamu dan siapa ya? The word crush you. Dengerin, Remember. jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, Because God here is para pelayan Tuhan yang komitmen melayani Tuhan, kalian diremukkan melalui siapa? you'll be crushed by who? Noble woman satu ini. By your senior pastors maybe for example. Yes, katakan. Hallelujah. Terima didikannya, nasihatnya. See discipline. Karena dia yang dipakai Tuhan. Because she's used by God. Dia adalah otoritas yang taruh di gereja ini. The whole in this church. Sekalipun kata-katanya sedap didengar dan patut dipuji, terima. It's painful. Katakan amin. Say amen. Jangan komplain, jangan ngeluh. Don't complain. Bilang Tuhan, Say God, aku siap. I'm ready. Enak nggak kira-kira? That's or not? Tahu nggak Daud dipersiapkan Tuhan? How did you prepare by God? Ketika Daud diurapi masih muda, mukanya kemerah-merahan kayak saya, seperti kayak kita ya kali ya. Ya, luar biasa. Kemerah-merahan dan polos-polos kayak kita kayaknya ya. Take a shimoni, don't do what or so. Tiba-tiba And then suddenly, dia datang ke medan perang, kakaknya lagi perang anterin rantangan. What is meaning rantangan? Mungkin makanan kali. It's called rentengin. Rentengan. Rentengin. You bring it to the battlefield, right? Give food with brothers. Mungkin kalau sekarang pesen grab food kali ya. Oh yeah, it's called Di medan perang. Oh, grab foodnya kena tembak mati malah. Bring it to the wall. Dan dia ke medan perang, dia cek katanya, kamu mau ngapain di sini nih? I said, why? Saudara-saudaranya hina dia. All despise him. Tahu nggak? Daud dari muda sudah dipersiapkan Tuhan jadi pemimpin yang besar. Prepare by God to be a great leader. Jadi orang yang hebat suatu hari. Person. Dia tanggung jawab. He's responsible. Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Tapi jalannya untuk mengalami promosi dan peninggian menyakitkan sekali. It was a very painful path. Tiba-tiba Suddenly, dia ngadapin Goliat, he faced Goliath. sekali ketapel kepalanya mati. He went the head one time, the fellow died. Potong dengan pedang yang besar itu. The head. Wah, Wow. aku langsung jadi mantunya raja ini. Can become king now. Oh, deket-deket raja. Kayaknya aku mau sebentar lagi jadi promosi raja ini. I could be king soon maybe. Tapi mertuaku ini, But father or FIL, father-in-law. father-in-law. Tapi di sini nggak ada yang suka ribut dengan mother-in-law dan father-in-law kan? You want to fight your father-in-law, right? Kalian mengasihi semuanya kan? You love everybody, right? Kok pada bermuram durja ini? Kenapa ini ya? So happy, ya? Kalian harus mengasihi. Must love Ternyata mertua your father-in-law. dipakai Tuhan untuk mengalami proses perempukannya Daud. Also used to experience to David. Jadi kalau kalian ribut dengan orang-orang satu keluargamu, bersyukur. For your family. Itu proses. Katakan amin. Yes. Amen. Say amin. Amen. Senyum. Jangan komplain. Don't complain. Tapi kebanyakan kan cemberut. What is the meaning cemberut? Oh, means a very complaining face. Buesong. Coba. Coba kanan kiri senyum dulu. Come smile first. Enak nggak dilihatnya? That's not a smile. Coba sekarang mukanya begini. Come give an angry face. Show me you, boy. Jelek atau cantik? Handsome or pretty? Siapa yang pernah difoto mukanya lagi ulang? Try again. Karena apa? Jelek kan? Nice, right? Tapi kalian kalau ngalami proses seringkali mukamu seperti apa? You should process your face like what? Just like. Ketika datang gereja jalannya bukan begini nih. Come church, you don't walk like this. Tapi begini nih. But what is? Like gorilla. Proses itu menyakitkan. Process can hurt. Wah,
Aku jadi mantu raja. Tapi sejak itu sebenarnya peremukan sedang terjadi. Berkali-kali mau dilempar lembing. Bayangin, satu orang dikejar seluruh tentara Israel, dikejar-kejar mau dibunuh. Kira-kira stres nggak? Bingung nggak? Coba baca nih ratapannya di kitab Mazmur, ceritanya Daud di kitab Mazmur. Tetapi ternyata itu proses Tuhan. Tuhan sedang remukkan hatinya yang dablek ngeyelan. Kalian yang dablek ngeyelan, bantah. What is the meaning pecicilan in Singapore? What is the meaning pecicilan? It means topayo. Dablek ngeyelan, saya nak udele dewe. What is the meaning? Bendel. Bendel. Naughty, stubborn, stiff neck, Keras kepala, hard-headed, isinya komplain terus, complain non-stop, nyalain orang lain. blame people. Terus kalian berharap dipromosi? You know, your promotion lah. Saya matamu biru tidak akan pernah ngalami promosi. Forget it lah, dream on. Mahal harganya ikut Tuhan. That's a very price. Beri hatimu sepenuhnya, beri hidupmu sepenuhnya, Your heart. dedikasikan sepenuhnya. You get your life full. Tahu nggak di akhir sebelum dia mengalami promosi, What was the day before you got promoted? ketika di Ziklag, They was in Stiklak. anak istrinya, hartanya dijarah All the women were all wiped out, right? oleh orang Amalek dan dihabisi. Untungnya nggak dihabisin, hartanya habis semuanya. All wiped out. Pengikutnya nangis, teriak, Followers were crying and mau lemparin batu. want to stone David. Tapi Daud menguatkan hatinya datang kepada Tuhan. Strengthen himself in the Lord. Kalian kalau ngalami masalah seringkali cari gembala kan, You experience that problem, you got to go cari pendeta kan, look for a pastor here and there, right? cari leadermu kan. Look for your leaders, maybe for example. Kalian ini bengong atau apa ya? Tertegun atau apa ini? Pendeta, leadermu bukan solusi. Your leader may not be the solution. Tuhan yang jadi solusi. Jesus is your solution. Sesakit apapun, No matter how painful it is, seputus asa no apapun, matter how dark it is and how broken, sekalipun gak ada jalan keluar, no way out. cari Tuhan, Find God. kejar Tuhan. Chase God. Yang ngomong ini ngalami berkali-kali ini. I've been through it many times. Saya sama istri sering kali berjalan di pinggir jurang, rasanya kok begini terus ya. Pain sometimes. Pegangannya satu Yesus. Just hold on Jesus. Sering kali kebentur tembok berkali-kali. The wall many times. Sakit rasanya. Painful. Ikut Tuhan kok kayak begini tuh Tuhan. One for God that's like this, Lord. Ternyata itu meremukkan yang di dalam kita loh, yang dablek tadi. But that is Yang keras kepala lagi, our stubbornness, yang ngeyelan. our stiff neck, Dan kita sering kali merasa penting buat diri kita sendiri sejagat raya kan. for ourselves. Buktinya kalian penting, dikit-dikit lihat handphone. Ini ada order nggak dari keluarganya Lee Kuan Yew, siapa tuh dapat proyek nih. Yeah, maybe you don't know what you do. You can't do. He's gone. Karena mau dikasih proyek-proyek besar nih. Atau mungkin dari para menteri mau dikasih proyek, dikit-dikit dilihat, dikit-dikit lihat. Oh yeah, maybe you are friends with Gibran and Prabowo. Tapi ketika orang-orang di sekitarmu mulai injek kamu, People around you step on you, nggak hormati kamu, disrespect you, nggak hargain kamu, price you, seringkali kamu teriak histeris. you shout. Aku ini orang penting, belum tahu ya kamu You siapa. know who I am? Is it? I'm very important. Itu yang membuat orang Kristen jadi keras kepala. You become very stubborn. Harga dirimu Your pride, your self-price harus di bawah, must be under, harus diinjak, must be under and step, harus diremukkan must be crushed. supaya engkau bisa dibentuk. You can have a real Mati terhadap diri sendiri, die your own flesh. baru ngalami promosi. Then you have promotion. Selang beberapa hari Daud dipromosi Tuhan. After how many days was he promoted by God? Bayangin kalau dia putus asa di tengah jalan, jadi raja nggak? He gave him the middle of the way. Will he be king? Even sekarang negara Israel pakai benderanya, lambangnya apa? Even now Israel use what symbol? The Star of David. Yes, dipromosi Tuhan. That's promotion, right? Ada contoh lagi namanya Yusuf, lebih ngeri lagi. Joseph also was quite scary as well. Tapi dia orang yang pinter, cerdik, cerdas. A great and smart person. Dia punya hikmat dan pengertian. He has wisdom and understanding. Tapi lalui proses yang A panjang. long process. Saya pernah singgung itu beberapa tahun yang lalu khotbah di sini tentang Yusuf. Here about Joseph. Apapun yang dipegang tangannya, Tuhan buat berhasil. He touched God. Dia dipersiapkan jadi pemimpin yang besar. Dia memiliki hikmat dan pengertian. He has power and wisdom. Ketika diberkati, dia simpen
Karena dia dapat pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Orang yang dipimpin Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya memiliki hikmat dan pengertian. Dan saya yakin dan percaya orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan itu memiliki kecerdasan secara ilahi. Wisdom and intelligence in spirit. Kalian yang muda-muda, kembangkan kapasitasmu. Young people, build your capacity. Perkembangan teknologi semakin cepat sekali lah. Now this world keep changing, Tapi kalau kau nggak ngikutin itu, kau akan ketinggalan zaman. but you gotta keep up. Ada kemungkinan 2030 lebih sadis lagi persaingannya. 2030, you're gonna be even different now. Saya pelajarin perkembangan zaman, sangat cepat sekali perubahannya. Right? Time change all the way. Ada AI sekarang. Now there is IE. AI. What is the meaning AI in Jakarta? Or AI in Singapore? Anti ya. Yeah. Anti can win AI one for sure. Guarantee you. Kalian harus, yang muda-muda harus ngerti itu. Young people don't understand this. Kalau enggak, kamu akan ketinggalan zaman. So you'll be left out. Mungkin kedepannya akan lebih banyak pakai robot loh, bukan pakai tenaga manual lagi. You use more robots than human strength, right? Kalian harus belajar itu, kembangkan kapasitas itu, minta hikmat dan pengertian. Ask for wisdom. Yusuf memiliki hikmat dan pengertian. Has wisdom and understanding. Ketika masa kelaparan, dia bisa memberi makan sebuah bangsa. Feed the country. Amin. Amen. Kalian harus pakai hikmat dan pengertian. Kerja yang rajin pakai hikmat dan pengertian. With wisdom and intelligence. Yang muda-muda jangan habiskan uangmu. Don't waste your money and your time. Belajar investasi. Learn to invest. Jangan nongkrong-nongkrong di kafe nggak jelas. Just sit at a cafe and drink coffee shake. Apalagi scroll media sosial goyang-goyang nggak jelas. What more you dance here on the TikTok for nothing? Tambah miskin kamu. You become poorer later. Kalian harus lebih pinter, You must be smarter. di atas rata-rata. Above average. Karena Daniel pun juga pinternya di atas rata-rata. Daniel was also very smart as well. Saya melihat muka-mukanya pengusaha di tempat ini nih. See here many here entrepreneurs faces. Bahkan gembalamu seorang pengusaha yang hebat. The pastor is a great entrepreneur as well. Tahu kenapa dia jadi pengusaha yang hebat? Karena dia pinter, But he's smart. punya hikmat. Has wisdom. Ini para pengusaha-pengusaha ini dari Jakarta ini Bapak ini. Wah, dia pengusaha yang hebat. Kenapa kok dia memiliki hikmat dan pengertian? Wisdom and understanding. Akhirnya dia angkat di atas rata-rata, tahu melihat On peluang. average. Akhirnya diberkatin Tuhan. And is blessed by God. Jatahmu akan sampai ke kamu kalau engkau memiliki hikmat dan pengertian. You will get more blessing when you learn that. Katakan amin. Amen. Orang Kristen dilarang hanya delongap-delongap di gereja atau nggak ngerti apa-apa. We cannot just doing our own thing in church, doing anyhow. Engkau harus tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. What's your purpose and your value? Apapun itu, No matter what, kembangkan, build on it. kerjakan. Work on it. Hari ini, Today. apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, pekerjaan apapun, lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Do it the best. Sebab dari sana, Because from there, pintu berkat akan dibuka. blessing on the door. Blessing. Dan Tuhan melihat kesetiaan itu. And God will see your faith. Engkau setia terus, setia terus, setia terus. Engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. From God. Bagi yang paham Tuhan, yang pelayan-pelayan, kau meski setia dengan apapun yang taruh dalam hidupmu. Faithful what God put in your heart. Meskipun nggak dipuji, Will not praise. nggak disoraki, No one come and praise you for what you do. nggak dihormati, No one appreciate you. nggak dilihat No orang. one care about you. Lakukan untuk Do Tuhan the best. yang terbaik. Do the best for God. Tuhan lihat kesetiaanmu dan kau akan mengalami promosi. You will get promoted. Untuk sampai ke sana, Get to that point. engkau harus mati terhadap dirimu You must sendiri. die to your own flesh. Kalau nggak hanya fokus pada diri sendiri, Not can only you know pingin dipuji, pingin dihormatin, pingin dihargai. Bahkan kebanyakan ibu-ibu pun pingin dipuji suaminya. In fact, some women want to be praised by the husband. Tapi suami juga harus ngerti, engkau harus sering puji istrimu. But husband, please do praise your wives. Ibu-ibu nggak ada yang amin ini. You don't know amen? Loh, nggak mudeng kayaknya ya. I think they don't Do hear. you mudeng or not ini? You understand? Nggak mudeng ya. Oh, they don't get it. What happened I nih? think you must speak louder. Oh, dengerin. Yeah, listen up. Istri pun harus sering puji I suaminya. must speak husband also. Suami harus sering puji istrinya. Praise each other more often. Amin. Amen. Kita lanjut lagi. We'll go on. Banyak orang datang melayani Tuhan, They never come and serve the Lord. pingin dilihat gembalanya. They'll be seen by the pastor. Kalau deket gembala rasanya aman. They feel safe. Banyak motivasi yang nggak jelas dalam Any hidupnya. wrong motivation they have. Dengerin baik-baik. So carefully. Kamu melayani Tuhan bukan melayani gembala. Serve God, not your church. Tapi kamu harus tunduk sama You gembala. must respect and obey the senior pastor. Ketika kamu melayani pekerjaan Tuhan di sini, You do God's work in this place. engkau harus berikan hatimu sepenuhnya. Give your heart fully. Engkau harus dedikasikan sepenuhnya untuk Give Tuhan. your life fully.
Buang semua Throw away all ego, your ego, motivasi, your wrong motive, keinginan all your desires. yang tidak berkenan di hadapan Right Tuhan. for God. Kita akan lihat We'll see apa yang dialami di kitab Wahyu pasal 4 ayat 9 dan 10. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia dan duduk di tahta itu, dan mereka menyembah Dia dan hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya. It's the book of Revelation, chapter 4, verse number 9 to 10. Tapi banyak orang hari ini, Many people these days, banyak orang Kristen mencari mahkota. we all like to find crowns. Kalau datang kepada Tuhan, Come to God, malaikat-malaikat pun, para penatua-penatua itu melemparkan mahkotanya. all the people Di surga dia melemparkan mahkotanya. always throwing the crowns. Dengerin baik-baik. Remember this. Hati kita ini harus bersih dan benar di hadapan Tuhan. Clean and right before Para pelayan Tuhan, those who serve the Lord. kalian harus memiliki kemurnian Purity. yang lahir karena mencintai Tuhan dan mengasihi That Tuhan. is birth out of the love of God. Semuanya para jemaat Tuhan juga kalian harus melayani Tuhan, Must serve God. mengasihi Tuhan. Love God. Ketika engkau mengasihi Tuhan, You love God. engkau melayani Tuhan secara pribadi, Love God fully. Tuhan lihat itu. God see it. Suatu hari engkau akan dipercayakan pelayanan, pekerjaan Tuhan. For God's ministry and purpose. Melayani Tuhan Serving God. dan melayani pekerjaan Tuhan God's word. adalah dua hal yang berbeda. Two different things. Melayani pekerjaan Tuhan itu To serve God's word. hasil dari kita melayani Tuhan secara pribadi. A result of us serving God personally. Tapi kalau kita tanpa melayani Tuhan, terus kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, Serve God's word. ujungnya kita cari mahkota, We shall find our own appreciation. pingin pujian, We want to be praised. pingin diakui, We want to be adored. pingin dihormati. Respected. Kalau nggak dapat pengakuan, sakit hati. If no respected, no respect. Kepahitan. We get hurt. We get bitter. Sampai kamu tua pun tidak akan pernah ngalami sesuatu yang ilahi kalau punya motivasi seperti itu. You won't feel anything good if you never have right motivation. Pingin hidupmu diberkati Tuhan, You want to be blessed throughout your life. pingin Tuhan menyertai You hidupmu, want to feel your life pingin apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan berhasil. successful in God, right? Kalian harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan, Hold God fully. menyerahkan hatimu, Serve God fully. mendedikasikan hidupmu sepenuhnya, Fully to God. melayani Tuhan di kamar doamu, Serve God even in your room. memberi hatimu sepenuhnya seperti Maria. Dia beri yang terbaik. Fully to Him. Yang terbaik adalah hatimu dan hidupmu, The best thing is your heart and your bukan life. yang lain. Not other things. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. It's your heart. Kadang Tuhan lebih tertarik dengan kenapa kita melakukan segala sesuatu. Why you're doing something? Tuhan nggak tertarik dengan semua yang kita lakukan. But I see all that we do. Tuhan lebih tertarik dengan dibalik semua ini kamu melakukannya untuk siapa? Your agenda. Seringkali kita dengar khotbah, dengar pengajaran bahwa semuanya untuk Tuhan dan Tuhan yang terutama dan yang pertama. Tapi realitanya Tuhan bukan yang terutama dan pertama kok. Whereas we don't put God first. Setiap hari kita jalanin hidup, Walk our life every day. benar kamu berikan waktumu sama I Tuhan? should give God your priority. Atau kamu beri sisa-sisanya? Or just give God your leftovers. Dalam satu hari ada 24 jam. One day, 24 hours. Berapa kamu datang sama Tuhan? How many hours you give to God? Kalau kau benar mencintai Tuhan, kau akan beri yang terbaik. You want to love God, you give God the best. Amin. Amen. Para suami, Husbands. kok nggak ada suaminya nih? Angkat tangan para suami. Husbands. Suami harus kerja keras, Must work hard. jangan malas. Don't be lazy. Kalau kamu malas, kamu nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Lazy, you're irresponsible. Para laki-laki nih, dengerin para laki-laki nih. Gentlemen, Kalian suatu hari akan jadi pemimpin, jadi bapak nih. you're gonna be fathers one day, right? Persiapkan dari hari ini. First of today. Suatu hari kalau kalian harus jadi orang yang sukses dan berhasil, One day, you're gonna be great people. You know? cukupin semua kebutuhan istrimu, Fulfill all your wife's needs. cukupin semua kebutuhan anak-anakmu. All your children's needs. Tidak boleh malas. Can't be lazy. The best yang bisa kerjakan, kerjakan. But you can do it. Karena suami yang baik, Because a good husband, dia akan mengasihi istrinya. he would love his wife. Dia berusaha memberikan yang terbaik. He would give the best for his wife. Itu suami yang baik. That's a good husband.
Kekristenan yang terbaik yang di hadapan Tuhan, Good Christian before God is, memberi yang terbaik untuk Tuhan, you've got the best. mendedikasikan sepenuhnya. Dedicate the most to God. Amin. Amen. Hari ini Today, yang hidup masih kompromi dan abu-abu, you live in gray area and compromise. seringkali hidup dalam dosa, You live in sin maybe. tapi ke gereja, We go to church. sering melakukan kejahatan, You do evil. tapi kamu melayani Tuhan. Worship God. Hari ini harus ambil keputusan untuk berubah sungguh-sungguh. Change. Kalau tidak, dari tahun ke tahun kau akan tetap sama dan gak akan pernah mengalami perubahan. Experience growth. Memberi diri, Give yourself memberi waktu, all full to memberi hidup, your time, your life. didedikasikan untuk Tuhan. All full to God. Mati terhadap diri sendiri. Die to yourself. Di Matius 10 ayat yang 8, ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. So we got Matthew. You must read in English, maybe. Oh yes. Right. Heal the sick, raise the dead. No. Matius 10 ayat 38. Matthew chapter 10 verse number 38, my dears. Yes. Whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Bacanya enak, kamu akan ngalami dan kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. You must take up your cross. Urapan itu mahal harganya. The anointing is expensive. Ketika Maria mengurapin kakinya Yesus, When Mary anointed God's feet, dia beri minyak yang mahal. give an expensive. Urapan itu mahal. The anointing is expensive. Urapan untuk pelayanan pun mahal For harganya. ministry is expensive. Pikul salib, Take up your cross. sanggal diri, Die to your own flesh. mati daging, Die to your own flesh. setiap hari. Every day. Katakan amin. Say amen. Bapak Ibu Gentlemen and ladies, dan saudara-saudara terkasih, you are blessed. ini ayat terakhir dan kita akan selesai. This is the last verse and before we finish. Katakan Say yes. atau jangan dong bilang. Say Lanjut bilang. try more. Khotbahnya bagus. Oh, you're preaching very good. Lanjut bilang gitu. Say go on. Ini ayat terakhir dan kita akan selesai. Last verse before we close. Yes. Woo! Hallelujah. I tired bro here. I like you, man. I love you, bro. That's good. Oh, I love you, Pastor. Sir. Sorry, sir. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Book of Luke 10, 38 to 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. As they went on the way, Jesus entered a village. Seorang perempuan yang bernama Marta dan menerima dia di rumahnya. Name Martha welcomed him to a house. Marta ini saudaranya Maria yang mempersembahkan korban tadi. Martha was the sister of Mary. Nanti jadi PR, pelajarin semuanya. We learn about Mary and Martha. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. A sister called Mary. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Listen to his teaching. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Martha's sister with much serving. Dengerin baik-baik. Listen to this carefully. Kalau kalian sibuk melayani pekerjaan Tuhan tanpa duduk di hadapan Tuhan, Serving God's word, not Tuhan gak terlalu suka loh dengan itu. God doesn't really like that, you know. Bukan berarti pelayan Marta juga gak dikasihin, tapi Tuhan lebih mengasihi Maria. But God loves Mary more. Coba lihat nih. Look at this. Tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Do not care about self. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, Martha, you're anxious and troubled about tetapi hanya satu yang perlu Maria. Yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. one thing in this generation, the good portion, it will not be taken away from her. Dari seorang berdosa From a sinner, datang kepada Tuhan, Jesus, nangis di kakinya right at Tuhan. his feet, Dia beri hatinya, give her heart, dia beri hatinya, give her heart, dia beri hidupnya. her life. Dia mencintai Tuhan. She loved Jesus. Ketika Yesus datang ke rumahnya, When Yesus come to ngajarin dia banyak hal, dia duduk teach mendengarkan. you many things. Karena mencintai dan mengasihi. And that's how you love Jesus. Saya sangat mencintai istri saya. I love my wife a lot. Kamu mesti contoh dari apa yang saya lakukan. Saya sangat sayang istri You saya. must follow me. I love my wife a lot.
Suatu hari, one day, kalau kamu nikah, kamu mesti belajar sama saya bagaimana mencintai istri. about me, one day when I get married, I must love my wife like how he loved his wife. Amen. Saya memang gak ganteng, I'm not, he's not very handsome, tapi saya sangat mencintai istri saya. but he loved his wife a lot. Saya sering ngobrol, I talk to my wife, saya bilang I love you, I say I love saya you, sering darling. peluk, I hug her, saya sharing banyak, I talk to her, saya banyak bicara, banyak ngobrol tentang Tuhan sama istri I talk saya. to her about God and Jesus. Karena saya mencintai, Because I love, saya sering duduk bareng, saya ajak makan. so I eat with her together, Ketika di Jakarta, ketika kita lagi nganggur, kita sering ngopi bareng, kadang duduk have bareng. coffee together, Jangan main handphone, kita lihat-lihat. don't play but we look at each other. Karena kita mencintai, Because we love. dan kita happy dan pacaran setiap hari. And we are always dating every day. Padahal pernikahan kami Our marriage sudah sangat lama, already been very long, tapi kami beri hati, but we give our heart saling mengasihi, to always saling menerima. give the best and accept the best. Maria Mary, beri waktunya sama banyak sekali buat Yesus, give all her time to Jesus karena dia mencintai because Tuhan. she loved Jesus. Kamu bilang mencintai Tuhan, tapi kamu nggak pernah berdoa. But you don't pray. Kamu hanya berdoa 5 menit, You don't pray for 5 minutes. terus kamu bilang thank you Tuhan, Say, thank you, I love Jesus. you. I love you, Jesus. Palsu itu. It's fake. Ibu-ibu, dengerin baik-baik. Auntie, hear carefully. Anti-anti. AI. Yes, Kenzi. Ibu-ibu yang tidak pernah dipuji suamimu, Your husband never praise you. apa yang terjadi dengan mukamu? What about your face? Pasti kamu komplain. You complain, right? Apalagi kalau suaminya nggak pernah ngajak ngobrol sebulan gitu, apa yang terjadi? Husband never talk to you for 1 month. What happened? Serumah tapi nggak ngobrol. One house but never talk to each other. Kemarin saya lihat di media I sosial, saw it on social media. ada orang Jepang menikah 20 tahun tapi nggak pernah nyapa istrinya. Japanese man who married his wife for 20 years but never say hi to his wife. Saya percaya istrinya itu sangat menderita sekali. I believe his wife is suffering. Bilang cinta tapi nggak diajak ngobrol, apa yang terjadi? You love your wife but you don't talk to your wife. It doesn't make sense. Kayaknya nggak nyambung ini. I think we don't connect anymore already. Ketika gembalamu, Your senior pastor, kalian udah ibadah di sini bertahun-tahun, you're here for many years. tapi gembalamu kamu nggak sapa, You don't say to your Kamu senior pastor. cuekin. I know your senior pastor. tapi gembalamu juga nyuekin kamu. But some also ignore you also. Apa yang terjadi dengan perasaanmu? What happened to your feelings? Kok aku jadi orang lain ya di sini ya? I feel like why? I feel like Aku anak tiri jangan-jangan nih. I feel like I'm a foreigner in the church. Apalagi kamu sebagai anaknya, Oh yes. What more? Me as a son. nggak disapa mami, Your mom does. Your mom does hi to you. pasti mamimu lebih banyak ngomong sama kamu ya. Oh yes. Karena mempersiapkan kamu kok. Sometimes a bit too much really. Mempersiapkan kamu jadi pemimpin yang hebat soalnya. Yeah, I'm ready to be a leader lah. That's why. You don't laugh, I tell you. Terima didikannya. I accept her discipline. Karena kalian ini sama Jordan, mana nih Jordan ini? Jordan. Jordan sama ini sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar kok. Yes, amen. Hallelujah. Terima didikannya. Accept your mom's discipline. Jangan komplain, Don't complain. jangan ngomel, Don't complain. jangan ngelawan. Oh, you all don't rebel, I tell you. Nurut. Yeah, lucky I'm obedient. Iya. Steady one, I tell you. Jadi anak kalau nggak disapa orang tuanya apa yang terjadi? You don't, parents don't talk to you how at home. As a child, how you feel? Kamu merasa kesepian apa enggak? You feel lonely, right? Terus kamu jadi anak juga nggak ngomong sama orang tuamu, apa yang As terjadi? a child, you talk to parents, how you feel? Hah? Huh? Bukankah ini sama dengan sikap dan kelakuanmu yang nggak pernah ngobrol sama Tuhan? Right, you don't talk to God also, man. Same, right? Kamu ngaku anaknya, You say you are God's child. anak kesayangannya. God is the beloved child. Di gereja nyanyi I love you Tuhan, I love you, I love you. Ingus meler-meler sampai. Yeah, until your flu come out also. Tapi kamu di rumah nggak pernah berdoa. At home, you never pray. Kalau lagi stres saya datang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Help me, God, help me. Dikirain Tuhan supermarket kali ya. I think God is cold storage,
Orang Kristen harus memiliki hubungan, You must have an intimacy with the Lord. kedalaman dengan Tuhan, Deep intimacy with the Lord. bergaul dengan Tuhan. Have a moment with the Lord. Saya ini bergaul intim dengan istri saya. I have a good relationship with my wife. Ketika lirikan istri saya agak begini, saya tahu maksudnya apa. My wife look at me and then I know what she means already. Apalagi kalau laki, When she do the quote, tahu persis. I know. Saya kenal dia. I know my wife. Kalau kita dekat dengan Tuhan, When close to God, kamu memiliki kepekaan. you must have that count. Hidupmu nggak akan tersesat. Your life will not go the wrong direction. Engkau akan berjalan bersama You Tuhan, walk with God. dan Tuhan akan buat berhasil God will make you segala sesuatu yang dikerjakan anything tanganmu. you do. You Tapi kalau kamu berjalan maumu sendiri, walk your own way. nggak mau nurut sama Tuhan karena nggak peka dengan Tuhan. You don't hear God. Bagaimana bisa peka dengan Tuhan? Mau bergaul dengan Tuhan aja kakak. You never talk to God, right? How can you even know God? Yang didengar suara TikTok, You hear maybe TikTok sounds, suara media sosial, sound of Instagram maybe. suara TV, Instagram ya, Yeah, Instagram. suara buruk orang lain, Sounds of gossip maybe. suara jelek orang lain. Sounds about bad news. Bagaimana kamu bisa dengar How can you suara Tuhan? hear God's voice? Bagaimana kamu bisa dipimpin oleh How Tuhan? can you be led by the Holy Spirit? Terus kamu bisa merasa diurapin Tuhan? You say, I feel I'm anointed by God. Sampai rambutmu merah semua yang gak akan ngalamin Your apa-apa, hair already color also will not happen one. kecuali dicat. Unless you go and paint it again and again. Tapi ketika kamu mulai bergaul dengan Tuhan, Remember when you have that moment, kamu akan memiliki kepekaan. you have that instinctive understanding. Seperti ketika istri saya, And when my wife just do the saya tahu maksudnya apa. I know the meaning. Tanpa dia ngomong, Without her speaking anything, saya lihat ekspresinya, dia I see tahu. the face, I know now. Hidup dipimpin Tuhan itu harus seperti itu. Life at our spirit like that. Berjalan kemanapun kamu memiliki kepekaan, Wherever you go, you can hear. karena kamu memiliki kedalaman dengan You Tuhan. know God so well. Engkau harus berikan hatimu, Give your heart, hidupmu your whole sepenuhnya, life, fully bergaul seperti Maria, to be close to Him. duduk diam di kaki Tuhan. At His feet. Itu persembahan yang mahal. That is the biggest price and the Amin. gift. Amin. Amen. Yang paling mahal engkau harus berikan sepenuhnya sama Tuhan. Give God fully. Engkau akan melihat perjalananmu dibuat berbeda, You're gonna have a different walk with the Lord. karena kalian adalah orang-orang yang berbeda. You are different people. Kalian adalah bangsawan kerajaan Allah. Are unique about the kingdom. Noble woman and noble man. Noble woman and men. Orang-orang bangsawan. People who can. Karaktermu bangsawan. Your character is your foundation. Pola pikirmu bangsawan. Mindset can be your foundation. Ide dan gagasanmu sesuai dengan kerajaan Allah. All let your whole life be aligned to the Lord. Engkau berada di atas rata-rata, You're above average. dan engkau akan melihat And you will see Tuhan berjalan bersamamu. Jesus walking with you. Amin. Amen. Ketika Tuhan berjalan bersamamu, apa yang terjadi? Jesus walk with you. What happened? Apa kira-kira? What happened? Ketika kamu kerja, Tuhan berjalan bersamamu. Well, Jesus walk with you. Kamu bergaul, hatimu menyembah Tuhan, You're close to God. terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kamu mengerjakan sesuatu, You do anything. Tuhan buat berhasil apa enggak? God can begin. Ketika kamu ngalami masa-masa sulit, Tuhan berikan hikmat apa tidak? God can give you. Tuhan berikan jalan keluar apa enggak? God can give you a way out. Nanti kita akan berdoa untuk beberapa orang yang sakit di tempat ini. There's some people in this place. Ketika kamu gak ada pengharapan, When you have no hope, kamu berjalan bersama Tuhan, walk with the Lord. kamu bisa melihat sesuatu yang It's ilahi. something great. Ketika kamu disakitin dan dilukain orang lain, Other people. tapi kamu tahu Tuhan ada di sampingmu, Other God is beside you. kamu teriak histeris atau kamu diam dalam You hadiratnya. should be quiet in His presence. Tapi banyak orang Many people, ketika disakitin, when they're hurt, dilukai, they feel distraught. difitnah, They gossip. dituduh, They're attacked. diperlakukan buruk, They're set up. dia ingat dengan dirinya sendiri, They remember themselves. bukan ingat Tuhan. Not God. Tahu nggak apa yang dia lakukan? You know what happened? Klarifikasi. They need clarification. Harusnya, Am I right?
engkau diam dalam hadiratnya. Be quiet in His presence. Ketika engkau diam dalam hadirat Tuhan, ketika mengalami perkara-perkara yang buruk karena perlakuan orang lain, For other people, engkau gak pingin membalas, you don't want revenge. engkau gak pingin menjelaskan segala sesuatunya. You want to clarify. Kamu diam dalam hadirat Tuhan, Quiet in His memberi waktu sama Tuhan Give time to God. untuk membalasnya, For God to come and defend. untuk menjelaskannya segala sesuatu itu, dan kau akan lihat pembelaan You Tuhan. will see God's defense for your life. Tapi kalau dagingmu lebih kontrol dan mengendalikan, Flesh control you. kamu akan lawan lah. Then you challenge back. Kamu pakai prinsip perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Eye for an eye, tooth for a tooth. dan kamu pikir aku menang. You think you win? Kamu bisa maki orang, kamu bisa tuduh orang, kamu bisa hajar orang lain, kamu bisa rendahkan balik. You whack the fellow also. Di hadapan Tuhan nothing. But nothing God's eyes. Kamu kalah dan You gagal. have lost in the spirit. Hal ini Today, this yang harus dipersembahkan sama what Tuhan. must be done for the Lord. Kalau datang ibadah itu mudah sekali, Come just easy, right? tapi mempersembahkan hatimu, But to give your God your heart, perasaanmu, your feelings, pikiranmu, your thoughts, emosimu, your emotions, butuh pikul salib sangkal diri. must crucify your flesh every day. Siapa yang pernah disakitin orang Have lain? you been hurt by someone here? Angkat tangannya. Raise your hand if you've been hurt by someone before. Kok hanya beberapa ini kalian ini hidup bahagia semua kelihatannya ya? Get hurt before, ah? Siapa yang pernah dikata-katain, diperlakukan buruk orang lain? Oh, no one ever insulted me before, man. Bersyukur itu adalah hal baik. That's a good thing. Give thanks. Senyum dulu kalau diperlakukan buruk orang lain. Come and smile first. Senyum bahagia dan enjoy. Smile happy and enjoy. Itu caranya Tuhan That's God's way. meremukkan kita. Teach you. Amin. Amen. Kamu dengar di sini sambil senyum-senyum, nah kamu praktek kamu bisa nangis loh. You smile now, but in the real world you're gonna cry. Tapi kamu ngerti apa yang kita ajarin hari ini, But today what we teach, kamu tahu berespon benar di hadapan Tuhan. how to give God the right response. Karena setiap hari Every day. kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang ngeyel, dablek, menyebalkan. Very stubborn, annoying, only trouble making. In Surabaya calling bencekno. Very orchard like. Bencekno, Yes. nyebelin. You know? Make you very angry one. Dan Bapak Ibu meski tahu kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang selalu konflik dengan kita. And you always meet people who will never be in line with you. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Because you have to satisfy everybody. Dan kita dipanggil bukan nyenengin orang lain. You're not called to make everybody happy. Kita dipanggil menjadi serupa segambar dengan Tuhan. You're called to be like Jesus Christ. Kalau ketemu orang yang menyebalkan, Someone who makes you angry. ingat, Remember, itu cara Tuhan that's God's way, man. meremukkan hatimu, Come and crush your ego. membuat yang di dalam hatimu itu keluar. To kick out the bad stuff in your spirit and your heart. Coba lihat kanan kirinya dulu. See your left and right for a while. Kelihatan kudus, suci, tak bercacat celah semua kan? Look holy, right? Manis-manis semua kan? Sweet like mango. Baik dan cinta Tuhan semua kan? Coba perhatikan ya, God. kanan kiri. Look left and right. Tapi kamu akan tahu dirimu seperti apa You know yourself more ketika kamu mengalami tekanan hebat, when you have pressure, ketika kamu dianiaya, when you're being betrayed, ketika kamu mengalami jalan keluar, when you have no way out, ketika kamu mengalami hal yang buruk. when you do bad things. Yang pertama kali keluar dari mulutmu Does it come out of your mouth? itu adalah sejatinya kamu. That is your heart. Yes. Amin. Amen. Diberkati. You're blessed. Engkau akan praktek ini di hidupmu hari-hari. Do this in your life every day. Dengerin baik-baik ya. Caranya Tuhan God's way mengambil semua yang tidak berkenan to take out, supaya kita ini jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. uproot your dirtiness. Selalu melalui tekanan, Always through pressure, selalu mengalami masalah. through problems. Masalah itu baik buat kita. The problem can be good for you. Sebentar lagi One more, dipromosi Tuhan. you'll be promoted by God. Amin. Amen. Kita semuanya pernah kerjakan. Yang bos-bos ini tahu persis ini. Kalau punya karyawan bagus, apa yang terjadi? Good employees. Pasti dapat bonus, betul apa enggak? Bonus, right? Belum THR. What is the meaning in Singapore THR? 昂报恭喜发财. Ya. Dapat bonus ini. More bonus for good employees. Manusia yang tidak sempurna saja kalau ngelihat karyawannya bekerja dengan baik dapat bonus. Us as an imperfect human being, we see our brothers being good, we still get the bonus, right? Bagaimana dengan Bapamu yang di surga? Oh, Father in heaven,
Selalu dia kirim bonus. Always get more bonus. Kelihatannya memang hal yang buruk yang dialami. Maybe it's been a bad thing. Seperti Daud alami, Like how David experienced. seperti Daniel alami, Like Daniel experienced. seperti Sadrak, Mesak, Abednego alami. The three men experienced the fire. Tapi di baliknya ternyata Behind all the bad things, disiapkan sesuatu yang ilahi. God prepared something holy and righteous for you. Ada Ibu Vera? Is there Ibu Pharaoh here? Oh, gak datang nih? Oh, ini. Oh iya. Nanti kita doain. They're gonna pray for her. Ada yang sakit hari ini? Anybody is sick? Apa yang sakit? Angkat tangan yang sakit Are you sick here in this di place? dalam tubuhmu. Your body? Sehat semua Bu, jemaatmu. Sakit nanti kita doain Ibu ya. Oh, you're a bit sick. Kita pingin lihat urapan Tuhan bekerja dan membuat sesuatu yang ilahi dalam hidup. Amin. Fokus sama Tuhan. Saya berdoa I pray. apa yang kita pelajarin hari ini What you learn today tembus sampai ke dalaman hatimu. will speak to your heart. Kita khotbah udah berapa jam ini? I preach for how long already? Wow, 1 hour, yo. Oh, soon. Yeah, good lah, good lah. Boleh tambah lagi nggak tanya mama? Oh, Google can add more or not? Say no. Check it. Thank you. Amin ya, amin ya. Solid. I like you. Ah, like you too, Pastor. Solid. Nanti kita ke Afrika dan temenin saya untuk translate ya. Afrika? India first lah. Siap. Kita akan banyak keluar negeri nanti temenin saya ya. Oh, siap. My bank account number is OCBC something aku. Fokus sama Tuhan dan siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. I stand on our feet. Tutup matamu. Bilang thank you sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka tanganmu dua-dua. Anugerah dan kemurahan Tuhan turun di tempat ini. Aku berdoa suatu hari akan muncul orang-orang yang jadi orang penting, jadi orang hebat, jadi orang berhasil, jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan aku berdoa suatu hari tempat ini akan dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan seperti Bait Salomo ketika ditapiskan. Awan kemuliaan itu memenuhi sampai orang tidak tahan dengan hadirat itu. Aku berdoa akan lahir pemimpin-pemimpin yang hebat dari tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mulai hari ini Tuhan kerjakan sesuatu yang Engkau mau kerjakan di tempat ini. Persiapkan orang-orang ini tuh, pemimpin-pemimpin, imam-imam musik ini jadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang berkenan. Pemimpin yang ada, hamba Tuhan yang ada, Tuhan bawa ke level kehidupan yang berbeda, pengurapan yang berbeda. Jemaat-Mu dibawa dalam pengurapan yang berbeda, hikmat yang berbeda, pengertian yang berbeda. Proteksi, jagain, lindungi dalam anugerah dan kemurahan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa pengurapan-Mu tetap tinggal di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Penuhi dengan orang-orang yang haus dan lapar. Mereka mau belajar, dididik, diajarin, dimuridkan. Dalam nama Yesus, Engkau akan jadi orang berhasil dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Engkau sehat dan umur panjang. Mulai hari ini Tuhan menyertai hidupmu. Yang diberkati Tuhan katakan God bless you.